Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Guru-guru kami yang setiap saat kami kirimi doa, kirimi Fatihah. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa bertemu. Kami bisa hadir di sini berkat sentuhan doanya guru. Kami diajari oleh, izinkan untuk manggil Ang saja, Pak Kiai Atam. Oleh Ang Atam itu diajari Quran hadis. Beliau sudah sibuk, jadi kalau sekolah waktu itu ngasih tugas, lalu dites ke pesantren. Ditesnya di pesantren, belajarnya di sekolah, ditesnya di pesantren. Saya, Kang Paus, di Sukahideng. Tapi kami tidak menganggap Sukamana sebagai rumah orang lain. Ini rumah kami juga. Dulu masih ingat ayat yang di tesnya itu, anna sobabnal ma'a sobba summa syaqaqnal arda saqqa, dan seterusnya. Begitu juga dengan Ang Acep. Kami atau saya ngambil jurusan biologi. Kang Acep ngajarin Quran hadis juga. Dan kami dikenalkan pada literatur bahasa Arab, sok watu tafsir, dibawa ke kelas. Saya dengarkan karena harisma dan suaranya yang cukup hebat, menggema seperti tadi yang bisa kalian dengarkan. Saya tangkap, lalu ketika beliau mengetes, coba kamu jelaskan Habibi, padahal nama saya bukan Habibi, Yuyun. Mungkin karena kelihatannya pendek, misalnya, bukan karena pinternya. Habibi, apa maksudnya? Lalu saya bacakan lagi apa yang beliau sampaikan dalam bentuk bahasa Arab. Dimana kalau orang lain waktu itu hanya menyampaikannya dalam bentuk bahasa Indonesia. Jadi dari nur, ya, cahaya keulamaan mereka lah kami bisa datang ke sini dan bahagia bisa kembali ke habitat, ketemu dengan calon surga, ahli surga insya Allah. Kalau tadi Pak Kiai sempat ngomongin Gus Baha kan pernah diprotes sama santrinya, ditanya ya maksudnya, siapa yang duluan masuk ke surga, santri atau kiai? Memangnya menurut kamu siapa? Santrinya. Kenapa? Karena di hadis itu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi siapa yang paling duluan? Santri. Karena santri itu dia berangkat dari rumah ke pesantren untuk apa? Untuk mencari ilmu, bukan untuk tidur. Untuk mencari ilmu. Jaminannya surga, gitu. Kalau kiai nggak bisa pakai hadis itu masuk surga. Dia biasanya berhenti, nggak mau belajar karena merasa sudah cukup. Jadi duluan santrinya katanya yang masuk surga. Cuma kiai nggak mau kalah. Dia punya hadis yang lain lah. Punya hadis yang lain, yang kiai itu didoakan gitu oleh semua makhluk, termasuk hatal hitan, ya, fil bahri, sampai ikan paus pun mendoakan untuk orang-orang yang berilmu. Jadi berbahagialah hari ini kita bisa ketemu di dalam majlisul ilmi, kira-kira begitu. Yang nanti justru majlisul ilmi itu adalah spirit utama dari thariqah ta'limiyah, thariqah ngawuruk yang diajarkan oleh
Ki Hajat Mustofa. Ketika saya mendengar dan diminta untuk memberikan sedikit komentar tentang syahadah Mustofa, ini luar biasa, luar biasa. Bukan biasa di luar, tapi luar biasa. Saya pernah nyantri di sini sekitar 9 atau 10 tahun, dari 87 sampai 96. Waktu itu hanya bisa berziarah ke makam Ki Hajat Mustofa tiap sore sambil menalar matan jurmiyah. Jadi kita tamatin jurmiyah itu di makam Ki Hajat Mustofa tanpa mengenal di mana seluk-beluk sejarahnya. Makanya ketika hadir buku ini itu semacam menjadi obat perindu, pengen tahu siapa sosoknya gitu. Dan alhamdulillah ada manfaat, ada informasi yang dahsyat untuk mengenali siapa sosok Ki Haji Zainal Mustofa. Meskipun yang nulis ini Kang Paus itu adik kelas, mungkin agak jauh adik kelasnya, tapi dia penulis hebat. Kalau di Alfiah itu Alfiahnya Ibnu Malik, kalau saya Alfiahnya Ibnu Mu'ti gitu. Jadi dia paikotan Alfiah Ibnu Mu'ti, dia lebih mengungguli seniornya, tapi dia mengakui sebagaimana halnya Ibnu Malik mengakui kepada Alfiahnya Ibnu Mu'ti. Ya, bahwa bisa bikin haijun tabdilah. Gara-gara senioritas sebetulnya saya lebih dulu gitu. Nah, alhamdulillah hari ini bisa duduk bareng dengan beliau. Kemudian mari kita bahas sesuai dengan kapasitas yang saya miliki. Tema sentralnya itu berbicara tentang perjuangan dan keteladanan Ki Hajat Mustofa. Dan itu tercermin di dalam diksi judul yang beliau pilih, Syahadah Mustofa. Ini sebuah pemilihan kata yang luar biasa sebetulnya. Satu, di dalam bahasa Arab kata syahadah itu bisa artinya persaksian ya. Tadi sudah disampaikan, Mustofa artinya orang terpilih. Kalau menggunakan ilmu balaghah, kira-kira ini ada unsur badi tauriyah gitu. Menggunakan kosakata yang dia punya makna jauh dan makna dekat. Kalau dalam konteks bicaranya tentang sejarah Ki Hajat Mustofa, itu makna koribnya, makna dekatnya. Oh, ini berbicara tentang kepahlawanan Ki Hajat Mustofa gitu. Tapi ada makna baidnya. Makna baidnya itu yang mana jauh itu adalah keteladanan dari setiap orang tokoh yang Kang Paus pilih di sini, sehingga itu menjadi teladan bagi kita ketika kita menangkap atau membaca sebuah teks termasuk novel. Kenapa tidak menggunakan jihad misalnya Ki Hajat Mustofa, tapi menggunakan kata syahadah? Dan ini mengingatkan kepada ayat yang di dalam Al-Quran itu, wajah apa itu yang ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasul 'alaikum syahida wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Di situ ada kata syuhada. Jadi kamu oleh Allah dijadikan sebagai toladan bagi seluruh umat yang rahmatan lil alamin, yang dikampanyekan oleh guru-guru kita melalui Islam Nusantara, melalui NU gitu, melalui kebangsaan, bahwa kita harus toleran ya. Nanti kita akan lihat di sini ada contohnya. Jadi kita diciptakan oleh Allah itu sebagai umatan yang wasata, yang nanti akan menjadi tipologi, menjadi contoh bagi umat yang lain. Dan kita mencontoh kepada Nabi Al-Mustafa, Al-Mukhtar. Nah, itu kira-kira makna jauhnya, makna jauh dari judul ini. Tapi saya lagi temanya adalah berkisar antara perjuangan Ki Hajat Mustofa, kemudian sekaligus juga menjadi sumber
toladan bagi kita semua. Tokoh-tokoh yang dihadirkan di dalam novel ini memang ada tokoh yang nyata menjadi pelaku sejarah, ada juga tokoh imajinatifnya. Tapi beliau mampu mengawinkan tokoh-tokoh imajinatif dengan tokoh-tokoh yang nyata itu dikawinkan sehingga menjadi satu, sehingga tidak terasa seolah-olah itu menjadi yang nyata gitu. Seolah-olah dia bisa menghipnotis kita bahwa ini adalah bagian dari sejarah. Nah, kehadiran tokoh-tokoh yang imajinatif ini justru itulah yang digunakan oleh beliau untuk menambah wawasan kita semua. Di situ ada beberapa tokoh. Kalau tokoh yang nyatanya seperti Ki Hajat Mustafa itu sendiri dan tokoh-tokoh sejarah lainnya. Jadi tokoh-tokoh yang fiktifnya dari mulai Pala, Kang Sakur, Rahmi, Ayu. Ada yang namanya Rahmi Ayu. Nah, anehnya lagi tokoh-tokohnya itu menggunakan bahasa Arab semua, kecuali Ayu mungkin. Ya, Ayu juga dari air. Ada Palah, jadi ini novel yang membawa kebahagiaan. Kalau bahagia ya syukur, dia harus bersyukur. Kenapa? Yang mendapatkan cintanya Rahmi gitu, mendapatkan kasih sayang. Jadi ada pesan-pesan gitu. Kemudian Ayu ya cantik lah. Nah, justru yang berani itu untuk di novel ini, kalau kalian sudah baca, Kang Fauzi itu dia berani memasukkan tokoh yang mungkin kontradiktif sekali. Bagaimana tokoh kiai seperti Ki Hajat Mustafa tiba-tiba muncul dalam ceritanya itu ada pelacur yang bernama Rahmi. Ini fiktif gitu, ini fiktif bukan? Gitu ya. Yang bahasa Jepangnya beliau lebih tahu nanti. Saya nggak terlalu fasih, bisi lepat ngucapin. Biar nanti Kang Paus naon bahasa Jepang nanti. Nah, tapi anehnya Rahmi itu ya, dia melacurkan dirinya itu demi perjuangan. Nanti logika Kang Paus masuk di situ karena beliau filosof. Jadi nanti punya alasan. Saya nggak bakal jelasin biar penasaran gimana alasannya. Kenapa beliau memasukkan tokoh itu? Seolah-olah ini tokoh yang putih disandingkan dengan tokoh yang hitam. Meskipun ujung-ujungnya Neng Rahmi itu menjadi ibu nyai, gitu ya. Ibu kiai gitu. Punya pesantren di mana di Garut gitu. Settingnya tidak jauh, Garut, Tasik, Bedituna ke Banten. Itu ada jaringan intelektual. Pesantren-pesantren di Garut yang berbasis ilmu alat misalnya. Seperti pesantren Alfiyah, Sadam Serang gitu ya. Kemudian pesantren ke sini. Nah, mual asak ilmu nahwu teh. Paling ilmu nempe gitu, bukan ilmu nahwu. Kalau tidak dibarengi dengan bahasa Arab tuh di mana? Universitasnya di sini. Saya belajar bahasa Arab di UIN nggak ada apa-apanya. Adanya di Sukamana, ya, adanya di Sukahideng, di Sukamana. Bahasa Arabnya di sini. Bahkan alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, saya bisa diberangkatkan haji oleh pemerintah itu karena jadi guru bahasa Arab dengan ongkos yang gratis tahun kemarin bersama kalau dari sini bersama Pak Ii bareng. Nah, jadi kalau yang dari lain kayak dari mana? Dari Garut ke sini, dari Salopa, Haur Kuning yang jago alatnya itu ngasakeunana di sini di Sukamana, Sukahideng untuk bahasanya.
Kemudian itu dari sisi tokoh. Jadi beliau berhasil mengawinkan tokoh imajinatif dengan tokoh yang nyata. Nah, di tokoh-tokoh imajinatif itulah sebetulnya Kang Paus nanti memberikan wawasan-wawasan yang luas kepada kita mengenai perbedaan-perbedaan di dalam fikih yang tidak terasa sebetulnya. Beliau seperti mengalir begitu saja, mungkin mengajari kita, itu kalau dalam ilmu balaghah disebutnya apa? Ifadatul khobar gitu ya, faidatul khobar, mengajari kita, ngasih tahu. Tapi kalau kita tahu, kalau kita sudah tahu, itu namanya lazimul faidah. Beliau ingin ngasih tahu bahwa dia itu lebih pintar daripada yang maca gitu kira-kira. Kemudian alurnya itu ceritanya maju terus, tapi banyak tikungannya, sehingga harus nunggu dulu gitu. Karena beliau ngejelasin tentang peristiwa ini lah, nanti nguriling heula gitu. Tapi itu menjadi wisata pikiran kita sebetulnya. Bagian dari penafsiran beliau terhadap realitas sejarah yang ia baca. Biar nyambung, karena tugas ilmuwan itu menyambungkan yang tidak nyambung. Jadi disambung-sambung. Kalau dari sisi bahasanya memang jangan harap di sini ada kata-kata yang romantis. Tidak ada, karena ini bukan sahadah cinta atau ketika cinta bertasbih gitu ya. Atau ayat-ayat cinta, bukan yang kayak begitu. Atau kalau laki-laki ngirim surat di sini sama lawan jenisnya, lalu bikin novel menjadi istikharah cinta. Nggak ada yang begitu. Bahasanya sangat sederhana, mengalir, tapi banyak kosakata bahasa Sunda. Mungkin karena disesuaikan dengan setting. Nah, ini Tatar Sunda. Untungnya dikasih penjelasan. Ada kata-kata comri. Saya kira comri tahun 44 sudah ada atau belum gitu. Tapi tiba-tiba masuk gitu. Itu menjadi kosakata di zaman kita. Ada ya dewek gitu misalnya. Kita bisa melihat gimana dekatnya Ki Hajat Mustafa dengan santrinya, dengan pakai bahasa yang boleh jadi seperti tidak santun gitu, tapi itu menunjukkan karakter yang hebat dari seorang kiai terhadap santrinya, kedekatan gitu, tidak ada aling-aling. Lalu bukan hanya bahasa Sunda, anehnya bahasa Jepang ada nanti di situ, bahasa Belanda gitu, bahasa Belanda masuk, bahasa Arabnya masuk juga di situ. Jadi baca novel ini akan memperkaya dari sisi diksi tentang beberapa bahasa. Berikutnya dari sudut pandang beliau. Ketika menulis ini dia akan punya sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan untuk beliau dalam menyusun ini adalah sudut pandang yang moderat. Moderat sekali. Dia ingin mengedepankan ajaran, kalau dikaitkan dengan ajaran Islam yang moderat. Sehingga dari awal kita sudah disuguhkan pada bagaimana bisa memahami dan mengambil sikap toleran terhadap perbedaan. Di masyarakat misalnya begini, ada orang yang langsung adzan itu langsung sholat, atau ketika puasa langsung buka. Karena meskipun masih kelihatan ada berkas cahaya matahari. Orang Syiah misalnya ketika dia berbuka puasa, dia nunggu gelap dulu gitu. Ya, karena ada wa atimul lail itu lanjutan dari ayat itu. Tapi bagi kita tidak begitu misalnya.
cukup dengan muqaddimatul lail. Ya asal masuk gerbang malam lah sudah disebut dengan malam, tidak usah sampai larut malam. Tapi sebagian orang ada yang harus sampai poek gelap. Nah itu akan kita temukan sehingga menjadi dewasa ketika kita mendapatkan perbedaan-perbedaan itu. Lalu yang berikutnya, ini yang paling penting adalah dari sisi amanah, pesan yang ingin disampaikan melalui novel ini. Pesannya adalah Kang Fauzi ini ingin memberikan tawaran kepada kita untuk meneladani cara berpikir dan praktek keagamaan terkait perjuangan dan jihad gitu ya, dalam konteks yang moderat. Coba misalnya di ujungnya nih, Ki Hajat Mustafa itu awalnya ngawuruk, kemudian tiba-tiba dia berjuang secara fisik, jihadun nafsi gitu. Kalau Nabi menyebutnya dengan jihadul asghar kan, kayak berperang dengan fisik itu. Tapi anehnya beliau tidak mengizinkan beberapa santri untuk ikut di situ, malah dikasih jihad yang lain. Apa jihad yang lainnya? Ngaji gitu, ngawuruk ngaji. Itu kan berarti ada pemahaman dari Ki Hajat yang luar biasa komprehensifnya, bahwa berjuang namanya jihad itu tidak hanya dengan fisik seperti yang beliau contohkan. Itu pun karena diserang, bukan untuk menyerang, karena dipaksa untuk menyembah matahari gitu. Terpaksa untuk menggunakan fisik. Tapi dengan cukup berani kan melakukan perlawanan. Nah, yang tidak kalah kuatnya pesan dari Ki Hajat itu adalah justru memberikan peluang kepada santri yang lain untuk jihad. Jihad apa? Jihad taklim yang tadi disebut dengan thariqah ngawuruk teh. Dan inilah tradisi dari Nabi, tradisi profetis Nabi. Mungkin kalian pernah dengar Nabi lewat kepada dua majlis kan, ada sahabat-sahabat yang lagi berdoa, lalu ada sahabat-sahabat yang lagi ngaji begitu. Kata Nabi, kilahuma khair, dua-duanya bagus, tapi saya akan ikut dengan yang ngaji. Saya akan ikut dengan yang ngaji saja. Kenapa? Kalau berdoa mungkin untuk kepentingan dirinya. Kamu berdoa supaya kamu pintar, supaya kamu kaya. Belum tentu lillah. Tapi ketika ngaji itu pasti lillah. Kamu pengen mengenal ilmu Allah. Nah, jadi melalui cerita ini, di ujungnya itu yang paling penting itu ditekankan adalah thariqah ngawuruk teh. Dan itu pernah kita dengar secara langsung, baik dari Syekhuna Kiai Wahab Muhsin ataupun dari Pak Sihab, juga dari guru-guru yang ada di sini. Nah, barangkali itu hanya sekedar manas-manasin saja untuk membaca syahadat Mustafa. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kami kembalikan.